Lagi on fire, jangan lengah, wajib 3 poin lawan Persija. Pelatih Eduardo Perez menegaskan rasa optimisme tinggi jelang laga besar tersebut. Menurutnya, semangat juang pemain menjadi modal penting untuk menjaga konsistensi performa Persebaya Surabaya. Hasil imbang ini membuat Persebaya Surabaya masih bertahan di posisi ke-6 klasemen, sementara dengan koleksi 10 poin. Posisi ini menjaga Green Force tetap berada di jalur persaingan papan atas. Eduardo Perez mengaku puas dengan mentalitas yang ditunjukkan anak asuhnya. Meski sempat bermain dengan 10 orang, Persebaya Surabaya mampu bertahan dan mencuri poin berharga. Menurutnya, Green Force tampil disiplin dan tahu apa yang harus dilakukan. Meski menghadapi tekanan besar, timnya tetap bisa mengimbangi permainan lawan. Kini, fokus Persebaya Surabaya beralih ke laga berikutnya melawan Persija Jakarta. Pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo diprediksi akan berlangsung panas dan penuh gengsi. Persija dikenal sebagai salah satu tim besar dengan materi pemain mumpuni. Namun Persebaya Surabaya punya keunggulan bermain di kandang dengan dukungan penuh bonek. Eduardo Perez optimistis tren positif bisa berlanjut saat menjamu Macan Kemayoran. Ia menegaskan Green Force siap memberikan perlawanan terbaik di hadapan pendukung setia. Kehadiran pemain seperti Bruno Moreira, Francisco Rivera, dan Hernando Ari menjadi kunci kekuatan Persebaya Surabaya. Kombinasi mereka di lini depan dan belakang diharapkan mampu menekan Persija sejak awal. Selain itu, strategi rotasi pemain yang diterapkan Eduardo Perez mulai menunjukkan hasil. Masuknya Leo Lelis dan Malik Rizaldi di babak kedua melawan Dewa United membuktikan adanya kedalaman skuad yang kompetitif. Duel melawan Persija akan menjadi ujian besar berikutnya bagi Green Force. Kemenangan di laga itu bisa mengangkat posisi Persebaya Surabaya ke papan atas klasemen. Tidak hanya itu, laga kontra Persija juga menjadi momentum untuk membuktikan kualitas tim. Persebaya Surabaya ingin menunjukkan mereka layak bersaing dalam perebutan gelar musim ini. Arif Catur Pamungkas jadi sorotan di Super League. Transformasi Arif Catur Pamungkas layak menjadi sorotan di musim Super League 2025-2026. Jika dulu ia dikenal rajin mengoleksi kartu kuning, kini perannya bergeser menjadi motor serangan yang rajin memberi assist untuk Persebaya Surabaya. Perubahan itu terlihat jelas saat Green Force menahan imbang Dewa United dengan skor 1-1 di Stadion Internasional Banten. Catur berperan besar menciptakan peluang hingga akhirnya berbuah penalti yang menolong timnya pulang dengan 1 poin. Puncak drama terjadi di injury time ketika Arif Catur Pamungkas dijatuhkan kiper Sonny Stevens di kotak penalti. Wasit langsung menunjuk titik putih, dan Bruno Moreira sukses mengeksekusinya untuk menyamakan skor 1-1. Gol tersebut tak lepas dari pergerakan agresif Catur yang menusuk ke kotak penalti setelah menerima umpan lambung Tony Firmansyah. Keberaniannya dalam melakukan penetrasi kini menjadi senjata baru bagi Persebaya Surabaya. Jika menengok musim-musim sebelumnya, performa Catur jelas menunjukkan perbedaan signifikan. Musim 22-23 ia hanya dikenal sebagai pemain keras dengan 7 kartu kuning dari 21 penampilan. Setahun berikutnya, ia masih belum lepas dari citra kerasnya dengan 5 kartu kuning dan 2 kartu merah. Meski begitu, ia sudah mulai berkontribusi lewat 3 assist dari 26 laga. Pada musim 24-25, koleksi kartunya makin tinggi dengan 9 kartu kuning dari 27 penampilan. Namun, kontribusi asisnya baru sebatas 2 kali sepanjang musim. Baru di musim ini, Catur tampak lebih matang dalam mengambil keputusan di lapangan. Dari 6 laga, ia sudah menorehkan 2 asis dengan hanya 2 kartu kuning. Catatan itu menunjukkan transformasi peran yang sangat positif. Pemain yang dulunya sering meninggalkan celah karena akumulasi kartu, kini justru jadi kreator peluang bagi tim.
Perubahan gaya bermain ini tak lepas dari peran pelatih Eduardo Perez. Sang pelatih mampu mengarahkan catur agar lebih sabar dalam duel dan fokus membantu lini depan. Hasilnya, catur kini lebih sering memulai serangan dari lini tengah dan melakukan tusukan langsung ke kotak penalti. Ketenangan yang ia tunjukkan juga membantu Persebaya Surabaya menjaga keseimbangan permainan. Sulitnya pemain Eropa bersinar di Super League. Sulitnya pemain Eropa bersinar di Super League menjadi cerita menarik yang mewarnai kompetisi musim ini. Striker Persebaya Surabaya Mihailo Perovic menjadi salah satu contoh nyata dari kesulitan itu. Dia baru mencetak 1 gol hingga pekan ke-7. Super League 2025-2026 sudah memasuki pekan ke-7 dengan atmosfer persaingan yang semakin ketat. Namun, dominasi masih dipegang oleh para pemain Amerika Latin yang tampil menonjol lewat gol dan assist mereka. Pemain-pemain dari Brasil dan Argentina terlihat sangat nyaman beradaptasi dengan permainan di Liga Indonesia. Mereka menjadi motor serangan klub-klub besar dengan kontribusi gol yang jauh lebih tinggi dibandingkan pemain Eropa. Mihailo Perovic bersama Persebaya Surabaya sejauh ini baru menyumbang 1 gol dari 6 penampilan. Catatan ini jelas belum sepadan dengan nilai kontraknya yang mencapai 4,35 miliar. Rekan senegaranya, Slavko Damjanovic, sebagai bek juga belum berhasil mencetak gol meski sudah 7 kali turun membela Bhayangkara Presisi Lampung FC. Begitu pula dengan Dejan Racic dan Milos Rajkovic yang masih nihil gol bersama Persita Tangerang dan Persebaya Surabaya. Situasi ini menunjukkan pemain Eropa membutuhkan adaptasi lebih panjang. Mereka masih terlihat kesulitan menemukan ritme permainan yang sesuai dengan gaya sepak bola Indonesia. Mihailo Perovic sendiri mengakui bermain di Super League bukanlah perkara mudah. Dia menyebut kualitas liga jauh lebih baik dari yang dibayangkan sebelum datang ke Indonesia. Sulit untuk mengatakan tidak, bermain sepak bola di sini memang tidak mudah. Kualitas liganya sangat bagus. Tidak seperti yang kami harapkan ketika kami datang ke sini, ujar Mihailo Perovic. Namun, kami perlu lebih berkembang untuk menunjukkan lebih banyak kepada para penggemar kami, tambah dia. Persebaya Surabaya tentu berharap Mihailo Perovic bisa segera menemukan ketajamannya. Sebab sebagai striker utama, dia diharapkan menjadi mesin gol yang konsisten di lini depan Green Force. Kami tahu apa yang kami lakukan, dan kami akan terus bermain lebih baik dan lebih baik lagi, dan kami akan bahagia pada akhirnya, ucap Mihailo Perovic. Eduardo Perez tak bisa menutupi rasa bangganya setelah Persebaya Surabaya sukses membawa pulang 1 poin penting dari markas Dewa United. Meski bermain dengan 10 pemain, Green Force tetap mampu menjaga kualitas permainan dan memperlihatkan karakter pantang menyerah yang jadi modal apik menjamu Persija Jakarta di pekan berikutnya.